Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Jamaah salat asar yang dirahmati Allah Ta'ala, ada satu riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam hadis, Tirmidzi, An-Nasa'i juga. Minimalnya hadis ini adalah hasan, seandainya tidak sampai kepada derajat hadis yang sahih. Jadi hadis itu yang bisa diterima atau yang makbul itu adalah hadis yang sahih atau hadis yang tingkatan di bawahnya lagi, yaitu namanya hasan. Ya. Nah, adapun hadis yang dhaif itu para ulama sepakat untuk tidak diterima. Kalaupun diterima maka ada catatan syarat-syaratnya, begitu. Tapi kalau hadis hasan dan hadis sahih ini makbul, artinya bisa diterima atau bisa dijadikan sebagai sandaran dasar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati la ghurafan yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Faqama a'rabiyyun faqala ya Rasulullah liman hiya? Qala liman tayyabal kalam wa adamas siyam wa at'amat ta'am wa shalla bil laili wan nasu niyam. Inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga itu, la ghurafan, niscaya terdapat kamar, ya, kamar-kamar atau ruangan-ruangan, ya, bilik-bilik gitu. Ghuraf itu jamak dari ghurfah, ya, ada ruang-ruangnya. Yura zuhuruha min butuniha, yang terlihat bagian luarnya dari dalamnya. Wa butunuha min zuhuriha, dan dalamnya juga terlihat dari luarnya. Nah, ini kira-kira kayak apa ini ya? Ya, yang dari luar bisa lihat dari dalam, yang dari dalam bisa lihat dari luar ya. Nah, maka kagumlah atau terkejutlah ada seorang badui, orang A'rabi. Ya, kalau disebut A'rabi itu artinya orang yang wong desa begitu ya, kira-kira. Orang yang tidak begitu mengenal peradaban atau ya, dan rumahnya pun dia tidak jelas gitu. Makanya disebut dengan A'rabi itu karena nomaden ya. Orangnya lugu, orangnya enggak aneh-aneh begitu ya, dan cenderung vulgar. Vulgar itu apa adanya ya. Jadi enggak bisa dia itu kayak seperti orang kon sabar bareng itu angel ya. Ya kebelet pipis nang masjid ya langsung pipis nang masjid gitu ya. Nah, ini jadi A'rabi itu sering diartikan orang badui gitu ya. Orang yang bukan orang yang berperadaban. Nah, ada orang badui ini
dia bertanya kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, liman hiya, untuk siapa itu? Ya, surga yang ruang-ruangannya di situ ada yang bisa terlihat dari luar dari dalam itu untuk siapa? Qala, Nabi bersabda, liman tayyabal kalam. Nah, tentunya Arab ini sudah beriman kepada Nabi. Bagi surga itu disiapkan oleh Allah untuk liman tayyabal kalam, untuk orang yang selalu berusaha untuk memperbaiki, untuk ucapannya selalu tayyibah, ya memperindah, memperbaiki. Tayyib itu artinya bagus, ya. Orang yang selalu membaguskan, membaikkan perkataan atau ucapannya, ya. Nah, ini yang pertama, ya. Wa adama siyam, dan orang yang membiasakan. Adama itu artinya mudawamah. Mudawamah itu kalau orang Jawa ngerti ini apa, membiasakan, ya. Ngekehke, ya. Nah, sering, ya, jadi sering-sering poso. Nah, tentu bukan sering poso Ramadan, ya. Kalau Ramadan kan sudah, oh saya berarti sering nih puasa Ramadan, ya. Ya itu sudah kewajiban, ya, otomatis. Yang dimaksud tentang siam di sini ya siam yang di luar wajib, ya. Ya, nih, kalau yang wajib itu sudah otomatis, ya. Ya. Wa ada masih membiasakan diri mudawamah, ngajeke, ya, ajek poso, ya. Mungkin ada yang ajeke amalannya itu yang Senin Kemis, atau ada yang tengah bulan Ayyamul Bid, atau ada yang dia ambil Muharram, ya, Asyura, ya, Tasu'a, Asyura, atau ada yang mengambil ketika bulan Arafah, ya, bulan Tarwiyah dan hari Tarwiyah dan hari Arafah, ya, puasa-puasa sunnah yang dianjurkan. Yang ketiga, wa at'amat ta'am, dan orang yang suka memberi makan. At'ama itu artinya memberi makan, memberikan ta'am, memberikan makan, ya. Tentu yang diberi makan ini orang, ya. Nanti ada, loh saya ini setiap hari memberi makan. Nah, ternyata ini tukang angon wedhus, ya, atau ya, aku enggak imangan sapi. Enggak makan ayam, ya. Bukan, maksudnya adalah memberi makan kepada manusia, ya. Mohon maaf, ada juga orang barat itu saking dia itu pingin pecinta binatang umpamanya gitu, ya. Itu bahkan uangnya, hartanya dihabiskan untuk supaya bagaimana menyelamatkan binatang. Ya, kan ada namanya pecinta umpamanya satwa langka. Itu sampai hartanya dia itu disumbangkan semuanya untuk itu. Nah, tetapi di sisi lain ada banyak orang yang kelaparan, ada orang manusia, ya, yang kelaparan tapi dia sama sekali nggak pernah dia peduli. Ya. Orang Palestina yang jadi korban perang dan kelaparan sekian itu nggak pernah dia peduli, dia nggak pernah. Orang-orang Afrika yang karena kelaparan, kekeringan juga tidak pernah. Orang yang kena musibah, kelaparan, ya sibuk aja dengan monyet berekor panjang atau apa, ya. Ada satwa-satwa liar atau apa begitu, ya. Nah, bukan itu. Memberi makan terutama adalah manusia, ya. Atau memberi makan makhluk yang hendak. Saya juga kasih makan apa? Makan jin. Ya, memberikan makan jin, kayak kembang, kayak iyan. Oh, bukan itu. Ya. Nah, itu malah keliru lagi, ya. Ya, karena memang itu dunianya yang lain. Tapi kalau yang disebutkan wa at'amat ta'am, yaitu kepada manusia. Allah berfirman dalam Quran, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi
miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan mereka yang memberikan makan ya ala hubbihi, ya makanan yang dia paling sukai, yang paling cintai. Ora kok panganan wis mambu ya mergo mbangane dibuang terus dinake wong, bukan, tapi ala hubbihi, makanan yang paling dia cintai. Kepada siapa? Miskinan, orang-orang miskin, wa yatiman, anak-anak yatim, wa asira, atau orang-orang yang mereka terbelenggu ya, terpenjara, narapidana dan seterusnya. Dan yang keempat, wa shalla bil laili wan nasu niyam, yaitu orang-orang yang salat di waktu malam, wan nasu niyam, di saat manusia sedang terlelap tidur. Nah, inilah keutamaan orang yang salat malam. Ya. Makanya ada yang nanya, Ustaz, kalau saya salat malamnya habis salat Isya bagaimana? Nah, itu manusia belum pada tidur. Ya, jadi tunggu salat malam, walaupun boleh salat malam habis salat Isya langsung saya sekalian tahajud gitu ya. Boleh karena itu sudah masuk waktu malam. Tetapi kalau melihat keutamaan itu adalah di saat-saat ketika manusia sedang terlelap tidur ya, terutama di sepertiga malam yang terakhir, fi sulusayil lail ya, di nisful akhir, di separuh malam yang terakhir. Nah, jadi kalau malam itu dibagi menjadi 3 ya, mulai dari Isya ya, mulai dari Isya kemudian sampai subuh, nah itu dibagi 3. Nah, maka waktu utama untuk sholat di mana? Di sepertiga yang ketiga, yang terakhir ya, sepertiga pertama, tengah, dan sepertiga yang akhir itu dikatakan waktu yang masyhuda ya, yang disaksikan oleh Allah dan para malaikat-malaikatnya. Nah, kemudian masyaallah muslim rahimakumullah, ternyata di dalam riwayat yang lain juga pernah ketika Nabi ditanya tentang fama birrul haji ya, ini kaitan dengan haji, ini masih bulan haji ya, ini masih bulan Dzulhijjah ya, belum selesai ini ya, dan jamaah haji juga belum pada pulang nih ya, jamaah haji DJP juga belum pada pulang ya, sebagainya mungkin sudah ya. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah kemabruran haji itu? Fama birrul hajj ya. Maka jawabnya Nabi adalah birrul haji it'amut ta'am wa tibul kalam ya. Ternyata sama dengan hadis yang sebelumnya, bahwa calon ahli surga itu juga karakternya, sifatnya ini ada dua amalan ini selalu ada. Pertama adalah it'amut ta'am ya, selalu memberikan makan ya, artinya orang peduli ya, kalau boleh tentu makan ini karena adalah kebutuhan yang pokok ya. Kalau orang itu nggak punya kendaraan itu masih hidup ya, orang nggak berpakaian itu juga masih hidup, masih bisa ya. Pemeneh orang ngerokok, nah itu urip ya, jadi nggak usah khawatir dengan orang ngerokok, wah itu nek orang ngerokok itu ora iso ora urip, ndak ada ceritanya, paling mengkecutan menurut ya. Ada juga kan, wah ini nggak bisa mikir Pak saya kalau nggak ada ini, wah itu terlalu berlebihan ya. Coba saja ya. Tapi kalau orang nggak makan ya nggak makan minum ya, makan dan minum otomatis, nah maka dia bisa lewat ya, bisa nyawanya hilang. Nah maka itu adalah hal yang mendasar dalam kehidupan kebutuhan manusia, maka itu yang diutamakan, it'amut ta'am. Nah maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau dulu ya, orang dulu itu kenapa kalau ada tamu, kadang-kadang wong desa itu kalau datang ke kota itu nggawa beras ya, nggawa beras sak kantong, sak gitu ya,
Ya karena apa? Dengan seperti itu paling tidak kalau punya beras itu ya orang berarti dia tidak akan kelaparan. Minimal orang ono lawuhe gitu, ora ono jangane, ora ono apa-apane ning isih ono beras. Berarti masih dia akan aman terhindar dari ancaman kelaparan. Ya. Kemudian watibul kalam. Nah, dan perkataan yang baik, ucapan yang baik. Nah, Bapak rahimakumullah, maka sering saya sampaikan kepada para tamu-tamu Allah yang setelah pulang dari haji. Kalau sudah selesai haji itu apa yang harus dilakukan? Nah ini, kalau ingin mendapatkan birrul hajj, kemabruran haji itu dua hal ini paling tidak. Ya, ini urusannya semuanya ini adalah bab muamalah. Karena kalau orang berhaji itu insya Allah ibadahnya ya sampai. Ya. Kemudian masalah keimanannya, akidahnya juga cetong labbaik Allahumma labbaik ya. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini enggak perlu dipertanyakan keimanannya ini. Nah, tetapi justru penekanannya adalah di bab muamalahnya. Di bab antara hubungan dia dengan sesama makhluk sama manusia. Dan ini dua-duanya ada di sini. Pertama adalah it'amut ta'am, peduli kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama adalah masalah makanan. Ini adalah hal yang mendasar. Dan yang kedua adalah bagaimana berkomunikasi. Baik dalam berkomunikasi, menjaga komunikasi yang baik, jangan menyakiti, apalagi sampai menfitnah, apalagi sampai menjatuhkan nama baiknya, menghina, menurunkan martabatnya di hadapan orang lain. Nah, tentu hal itu harus dihindari. Nah, demikian Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Semoga ya tidak hanya untuk bagi yang sudah berhaji, tapi walaupun yang belum berhaji juga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan janji balasan kepada orang-orang yang disebutkan 4 tadi ya. Liman at'amat ta'am wa tayyibal kalam wa adamas siyam ya wa at'amat ta'am wa shalla bil laili wan nasu niyam. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.